how are you guys? I hope that you guys are fine. Semoga kalian semua okay. So anyways guys, sampai detik ini komen yang paling banyak aku dapat itu like on the daily, setiap hari aku dapat komen gimana caranya aku bisa belajar bahasa Inggris. Aku udah pernah bikin video bareng Fatia Izzati, kalau kalian belum nonton harus banget tonton, pencet i-nya, where is it? Somewhere, cari i-nya, tonton video itu. Karena di video itu aku sama Cia ngasih kayak 5 tips cara buat gampang belajar bahasa Inggris. Dan hari ini I thought, aku kira kayak aku bakal ngasih tips-tips lagi kayak lebih ke technical. Backstory first, banyak banget yang nanya kalau misalkan aku emang bahasa Inggris dari lahir dan apakah orang tuaku di rumah ngomongnya bahasa Inggris. To answer that question, untuk menjawab pertanyaan itu, no, bahasa pertamaku itu bahasa Indonesia dan aku baru belajar bahasa Inggris itu kelas 7, kelas 1 SMP. Kebetulan emang sekolahnya tuh National Plus, jadi kayak semua pelajarannya bahasa Inggris dan semua teman-temanku di sana kayak ada yang anaknya bule, ada dari luar negeri, guru-gurunya semua bahasa Inggris. Bahkan di luar kelas juga kita conversationnya pakai bahasa Inggris. It was honestly really hard for me juga, kayak pertama kali tuh susah banget buat aku bisa ngikutin pelajaran, kayak nilaiku semua anjlok karena aku nggak ngerti bahasanya. Dan kalau misalkan break time gitu pada kumpul-kumpul aku diam karena aku nggak bisa ngomongnya. To answer the second question, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, apakah orang tua aku ngomong bahasa Inggris di rumah? Enggak. And my dad speaks really good English dan papaku bisa bahasa Inggris, tapi mereka kalau di rumah pakai bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Oke, dan hari ini guys, aku bakal share ke kalian beberapa cara yang mempermudah aku untuk belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah talk to yourself. I know, aneh, ngomong sama diri sendiri, kayak orang gila kan? But honestly guys, talking to yourself atau berbicara dengan diri kalian sendiri itu mempermudah dan membiasakan kalian untuk berbicara dengan orang lain. So yeah, I did speak to myself. Aku dulu suka banget ngomong sama diriku sendiri sampai sekarang sih. But yeah, dulu aku sering banget bikin conversation sama diriku sendiri kayak, so what am I gonna eat today? I feel like I need salmon and fries would be good, or burgers. I don't know, man. I feel kind of bloated, I feel kind of sick, but I'm really hungry. So basically kayak, of course kita udah terbiasa ngomong dan mikir pakai bahasa Indonesia di kepala kita. Jadi merubah sistem itu sih basically. Yang kedua, be prepared to embarrass yourself. Bersiaplah untuk mempermalukan diri kita sendiri. Obviously kita bakal bikin banyak banget kesalahan, jadi kita harus siap punya muka yang tebal. Jangan gengsi pas dibenerin orang, jangan kesel kalau misalkan ada yang ngoreksi, jangan sakit hati pas ada yang ngetawain. Cause obviously kalau mereka ngerti, mungkin kesalahan kita lucu buat mereka. Sama kayak kalau kita dengar orang Inggris kayak ngomong kayak, yes saya mau ikan makan, karena kebalik kita yang kayak, ikan makan? You know, like it's okay. Aku juga punya cerita waktu aku belajar bahasa Inggris. Suatu hari aku disuruh sama guruku buat baca di depan kelas essay yang aku tulis tentang liburanku. So that summer, kayak liburannya tuh aku ke Bali. Dan aku nulis bahwa aku ke pantai. And so I said, jadi aku bilang kayak, yeah, so I went to the beach. Dan semua orang ketawa karena aku nggak bisa bedain beach sama bitch. Tapi karena momen itu aku jadi belajar bahwa beach dan bitch is completely different things. Adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan karena kesalahan itu aku belajar. Embarrassing, very embarrassing, sangat memalukan. But it's okay. Nomor 3, imitate, meniru. Cara paling mudah buat nginget conversation sentences, kalimat-kalimat perbincangan itu dengan mengikuti. Kalau kalian dengar orang kayak, hey yo what's up, kalian ikutin kayak, hey yo what's up, hey yo what's up, hey yo what's up. Cara dia ngomong, kata-katanya, dan grammar yang dipakai. Lama-lama otak kita bakal ngumpulin kalimat-kalimat ini dan dia bakal keluar dengan sendirinya. Sama juga dengan kata-kata yang tadinya kalian nggak tahu. Kayak misalkan imitate. Kalau kalian dengar orang kayak, oh yeah, he likes to imitate others, dan kalian sebelumnya belum pernah dengar orang pakai kata-kata imitate, ikutin di kepala kalian, imitate, imitate, he likes to imitate others, he likes to imitate others. Itu bakal bantu banget sama grammar, karena kalian gak harus ingat lagi formulanya, tapi kalau kalian udah pernah ngikutin atau denger sebuah formasi, nanti kalian tahu kalau misalkan kalian salah mengucap atau ada orang yang salah mengucap juga. For example, pakai yang tadi, kalau misalkan kalian udah denger how's it going, how's it going, how's it going, nanti ada orang ngomong kayak, hey, how it going, pasti kalian udah kayak ada yang kurang deh. Nomor 4, intensity is so much better than length. Intensitas belajar bekerja jauh lebih baik dibandingkan lamanya belajar. Ini juga alasan kenapa aku nggak pernah ngerekomen buat pergi-pergi ke tempat les bahasa Inggris. Karena kalau misalkan kalian belajar selama 2 minggu intens, kayak 6 jam sehari kalian dengerin lagu Inggris, nonton video Inggris, ngomong sama teman-teman yang bisa bahasa Inggris, itu bakal bantu kalian jauh lebih banyak daripada kalau misalkan kalian les 4 tahun
seminggu sekali. Seminggu sekali kalian masuk ke dalam ruang les, belajar grammar, keluar lagi, bahasa Indonesia lagi. It's not gonna work. Trust me, itu nggak bakal bekerja. Kalau kata Indonesian parents, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jangan. Next, nomor 5, learn first 100 words closest to you. So basically this is what I did. Ini yang aku lakuin. Aku ambil post-it, terus aku tempelin di mana-mana gitu barang-barang yang deket sama aku. Karena obviously kalau misalkan kalian les, biasanya gini. Caranya adalah hari ini kita bakal belajar semua kata-kata yang ada di dapur. Jadi kalian bakal belajar kayak apa itu panci, kulkas, kompor, sabun cuci, dispenser dan sebagainya. Tapi seberapa seringkah barang-barang yang nggak terlalu relate sama kalian bakal muncul dalam conversation? For example, aku bakal lebih sering ngomongin kayak jenis lensa atau kamera-kameraku dibanding ngomongin kompor. And obviously kalau misalnya kalian di dalam conversation, kalau kalian berbincang, kalau kalian ngobrol, kalian bakal lebih banyak pakai kata-kata yang berhubungan dengan hidup kalian. Next, 6. Figure out the pattern. Temukan polanya. Basically, cara paling gampang buat nahlukin grammar adalah mengetahui pattern atau pola dari kalimat-kalimat yang ada di bahasa Inggris. For example, contohnya kalau misalkan aku udah yakin bahwa satu kalimat itu udah bener, aku bakal aplikasikan ke situasi-situasi yang beda. Kalau misalkan aku udah yakin bahwa I'm going to the market, aku pergi ke pasar, I'm going to the market, itu udah bener, aku bisa pakai itu di semua situasi. I'm going to the mall, I'm going to PIM, I'm going to Cheetos, I'm going to your house now. Patternnya adalah setiap pakai going, ketemu sama to, going to. Itu kalau misalkan diaplikasikan ke dalam aku mau pergi ke, going sebagai pergi. Going to juga berarti aku akan melakukan sesuatu. I'm going to call you now. Ketika aku yakin bahwa I'm going to call you itu udah benar, aku bisa pakai itu di semua situasi. I'm going to eat now, I'm going to shower now, I'm going to cook now, I'm going to follow you on Instagram. Jadi kalau misalnya kalian udah mengerti satu pattern, satu pola, itu bakal mempermudah kalian untuk membuat kalimat di situasi yang lain. Jadi basically, tanpa kalian sadari, polanya tuh udah terregister di dalam otak kalian. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang kayak, I'm going drink, kalian udah tahu kayak, kayaknya ada yang salah deh. I'm going to drink, bukan I'm going drink. Gitu. Next. Dan ini yang terakhir aku suggest banget. Aku bener-bener menyarankan kalian buat save up, nyimpen uang, nabung gitu, dan travel ke tempat-tempat yang memaksa kalian buat berbahasa bahasa yang kalian ingin pelajari. For example, kalian pengen belajar Inggris. Mungkin kalian langsung mikir kayak, oh, Inggris Amerika atau United Kingdom. Enggak juga. Kalau kalian ke Singapura aja kayak 800.000, kalian akan dipaksa untuk bahasa Inggris. 2 minggu di Singapura bakal naikin level bahasa Inggris kalian significantly. Jauh banget. Karena mau nggak mau kalian harus bahasa Inggris, kalau nggak ada yang ngerti. So anyways guys, those are my technical tips. Itu tips-tips teknik aku belajar bahasa Inggris. So guys, from what I know, dari apa yang aku tahu, ada beberapa fase sampai kalian benar-benar mengerti sebuah bahasa. Jadi yang pertama adalah speak a little, understand nothing. Kalian bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit, tapi kalian nggak ngerti kalau misalkan native, orang yang lancar berbahasa Inggris, ngomong gitu, kalian nggak ngerti kayak, yo, cepetan, kata-katanya terlalu susah, grammarnya ribet banget. Abis itu ada level dimana you understand more than you speak. Kalian mengerti lebih banyak daripada kalian bisa berbicara. Karena kalau kalian ngerti apa yang diomongin sama orang yang lancar, jadi kalau misalkan ada orang ngomong, kalian udah ngerti nih alurnya kemana, dia ngomongin apa, tapi belum tentu kalian bisa balas. Abis itu levelnya masuk ke conversational, dimana kalian bisa ngomong, berbincang sama orang lain, pakai bahasa baru itu, tapi di otak kalian, kalian tetap translating. Setiap kalian ngomong, kalian masih kayak, panci tuh apa ya bahasa Inggrisnya? Kalau gue mau ngomongin cerita zaman dulu, gue pakainya past tense apa ya? Jadi di otak kalian, kalian masih kayak translating. Dan abis itu kalian naik lagi ke yang paling atas, yaitu speak and understand without mental effort. Ini adalah level dimana kalian udah ngomongnya udah nggak pakai translating. Jadi kalian kayak udah tahu apa yang mau kalian ngomongin dan itu langsung keluar. Dan aku percaya bahwa kalian semua bakal bisa sampai ke level ini. Asal niat, okay? So anyways guys, that was it for this video. Kalau misalkan kalian punya saran dan tips lainnya, bisa di-share di bawah. Jadi kita semua bisa belajar bareng-bareng. So before I end this video, sebelum videonya berakhir, aku mau ngajak kalian buat submit karya kalian yang mempromosikan tentang hobi atau ekstrakurikuler kalian. Bisa banget lihat di description box, aku bakal taruh link klipnya, atau ke hashtag loopkepo2017, atau lihat langsung di loop.co.id/kepo. So other than that guys, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video kayak gini, yang tutorial gini, yang aku share tentang hal-hal yang memalukan,
klik like-nya jadi aku tahu kalau misalkan kalian suka dan mungkin aku bisa bikin lagi. Terus juga di komen kayak saran-saran buat video selanjutnya serunya bikin apa. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, nama aku aja. Dan subscribe ke channel ini, klik subscribe-nya, juga nyalain notification-nya jadi kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Dan karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye, choose.